Baik, bisa kita mulai karena waktunya sudah jam 18.10 dan sudah bergabung 114 dikurangi saya dan host berarti kurang lebih 112. Nanti kita menunggu teman-teman yang lain. Sekali lagi saya cek, Son, apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Baik, kedengaran. Baik, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Sosiologi KPM 131. Ini adalah kuliah perdana kita yang akan pertama membahas secara general kontrak perkuliahan, ya, sebagaimana pokok bahasan yang telah diberikan kepada kita. Saya berharap kontrak perkuliahan ini menjadikan acuan kita untuk belajar sosiologi pedesaan. Saya kira sosiologi pedesaan ini pembelajarannya adalah bukan dihafal, bukan perlu ditakuti, ya, karena Anda adalah bekas siswa yang mengambil mata kuliah eksakta, lalu kemudian tiba-tiba Anda diperkenalkan dengan kata istilah sosiologi, ya. Mungkin ada yang telah pernah membaca atau mungkin belum pernah membaca dan baru kali ini menerima mata kuliah ini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang terkait dengan kehidupan keseharian kita, karena isi dari mata kuliah sosiologi adalah bagaimana membaca pola-pola, ya, interaksi yang terbangun di aktivitas keseharian kita. Jadi saran saya kepada Anda, tidak perlu Anda kemudian susah-susah untuk menghafal, karena semakin Anda menghafal, semakin Anda tidak akan mengetahui. Sebaliknya, semakin Anda memahami dengan baik pola-pola interaksi yang terjadi di keseharian kita, maka semakin mudah Anda kemudian memahami isi perkuliahan ini. Saya akan banyak memberikan ilustrasi-ilustrasi, ya, terkait dengan apa saja yang perlu Anda kemudian pelajari, ya, terkait dengan teori yang akan diberikan, sekaligus juga bagaimana membaca atau mengkontekstualisasikan teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, saya izin untuk share, ya, PPT kita. Oh ya, pertama sebelum saya lanjut, ini bisa dibaca, bisa terlihat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Bisa, ya? Baik. Kelas berapa nih? ST25, ya. Kelas ST25 ini adalah kelas yang akan dipandu oleh dua dosen, ya. Yang pertama adalah saya, Sofyan Saf. Kemudian kedua, nanti ada partner saya, ya. Mudah-mudahan partner saya hadir di sini, ya. Akan memposisikan sebagai tandem, ya, dalam perkuliahan sosiologi pedesaan ini, dan harapannya ke depan, ya, kuliah kita akan kita laksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Baik, saya akan coba untuk memulai. Ya, ini sub pokok bahasan sosiologi, ya, KPM 131. Di dalam sub pokok bahasan sosiologi KPM 131 ini kita akan, ya, pertama mendengarkan bagaimana deskripsi mata kuliah ini, kemudian apa karakter sosiologi di PPKU dan kompetensi capaian pembelajaran. Setiap mata kuliah pasti punya kompetensi pembelajaran, jadi harapannya kemudian Anda bisa kemudian lebih fokus untuk membaca dan merespon terkait dengan pemberian kuliah yang dilakukan via daring ini. Kemudian yang kedua adalah saya akan menyampaikan tim pengajar, termasuk jadwal perkuliahan dan bagaimana penilaian perkuliahan. Anda perlu ketahui karena pembelajaran perkuliahan ini akan diakhiri dengan ujian-ujian, ya, kemudian diselipi
kegiatan kuis ya, dan beberapa kemudian perkuliahan ini akan disertai dengan praktikum. Jadi nilai-nilai praktikum itu merupakan bagian penting yang menjadi pertimbangan di dalam pemberian perkuliahan. Jika Anda kemudian ada yang digugat, maka mari kita sepakati untuk kita putuskan secara bersama-sama. Yang kemudian ketiga adalah pokok dan subpokok bahasan. Ya. Jadi apa saja yang diajarkan selama 14 kali pertemuan. Ya. Mudah-mudahan 14 kali pertemuan ini kita bisa selenggarakan dengan baik, ya, tanpa ada persoalan-persoalan yang mendesak, persoalan-persoalan yang tidak bisa kita lanjutkan, karena saya berpikir ada beberapa kendala-kendala teknis nanti. Mungkin Anda pasti merasakan nanti kemungkinan tidak bisa mengakses karena persoalan jaringan, kemudian juga Anda tidak bisa kemudian mengikuti secara penuh karena ada persoalan-persoalan yang kemudian Anda hadapi. Nah, nanti itu disampaikan kepada kami dan kami kemudian bisa memahami, sehingga perkuliahan Anda merupakan bagian penting untuk di kehadiran, terutama kehadiran Anda kemudian penting untuk dijadikan sebagai penting untuk bagian dari Anda akan mengikuti ujian. Karena biasanya ada faktor absensi yang menjadi utama, ya. Faktor absensi menjadi utama. Anda berhak mengikuti ujian nanti atau tidak, ya. Nah, nanti mudah-mudahan pada pertemuan saya dan Bu Asri nanti yang mendampingi bisa mengantarkan Anda untuk memahami secara lebih baik dan memahami kendala-kendala juga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ada metode pembelajaran Student Center Learning, ya, SCL. Kemudian bagaimana implementasi SCL dalam mata kuliah sosiologi dan beberapa ketentuan perkuliahan dan tata tertib perkuliahan daring. Moga-moga 6 bagian dari sebuah pembahasan sosiologi pada pertemuan kita ini bisa kita capai maksimal, ya, diselesaikan pada jam 9.10. Baik, ini deskripsi mata kuliah Sosiologi KPM 131. Jadi mata kuliah sosiologi ini memiliki SKS 2, ya, atau 20, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami landasan teori-teori sosiologi dan menggunakan konsep-konsep sosiologi, ya. Jadi pertama adalah Anda diantarkan untuk memahami landasan teori-teori sosiologi, kemudian Anda diorientasikan agar mampu menggunakan konsep-konsep sosiologi untuk menganalisis fakta-fakta sosial dan memahami hasil penelitian sosiologi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita interaksikan sekarang, ini merupakan bagian dari proses fakta sosiologi yang kemudian memiliki dasar teori dan konsep. Jadi seperti misal, mengapa kemudian konflik terjadi, ya, konflik baik bersifat individu maupun kelompok, maka sesungguhnya konflik itu sendiri punya landasan teori dan konsep. Nah, mata kuliah ini akan menjanjikan ini. Dulu kita dikenalkan dengan istilah sosiologi umum. Ya, apa sih bedanya antara sosiologi dan sosiologi umum? Prinsipnya adalah Anda di dalam proses pengambilan mata kuliah ini akan kemudian diajarkan bahwa suatu fakta atau suatu peristiwa ini memiliki landasan teori, ya, memiliki landasan teori dan konsep. Jadi orang berteori dan berkonsep itu sebenarnya berasal dari perilaku yang dilakukan secara berpola di masyarakat. Untuk itu topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, bagaimana kita memahami masyarakat secara sosiologis. Ya. Jadi masyarakat itu adalah bagian penting dari pemahaman tentang sosiologis. Sebab masyarakat adalah arena pembelajaran sosiologis sendiri yang dimana terjadi interaksi di dalamnya baik secara individu, ya, kemudian kelompok,
serta komunitas maupun masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial. Ini bagaimana membangun kerjasama dan mensukseskan konflik sosial. Ingat bahwa konflik itu bukan selalu kemudian bermuara pada pertikaian. Konflik bisa saja kemudian bermuara kepada pemahaman antar satu dengan lainnya sehingga tidak berkonflik. Nah, saya pastikan bahwa ketika kita sudah beranjak dewasa, kemudian memahami dinamika kehidupan, maka saat itulah juga kemudian konflik bisa hadir. Konflik ini adalah satu warna yang bisa mendewasakan kita sebenarnya. Yang ketiga adalah potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial. Jadi bagaimana kemudian masyarakat yang ada saat ini, ya, baik pola-pola perkembangan dan perubahannya, ini kita lihat dalam lensa struktur sosial. Jadi masyarakat sebenarnya adalah berlapis. Masyarakat itu berlapis, punya fungsi dan peran masing-masing, tetapi juga bisa memberikan ruang-ruang dilema diantaranya adalah konflik di antara satu struktur sosial dan struktur sosial lainnya. Yang keempat, keragaman dan eksistensi budaya Indonesia. Kemudian kita memahami bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah hal yang kemudian terjadi di negara kita, sesuatu yang niscaya kemudian perlu kita kawal di dalam dalam interaksi dan memanfaatkan keragaman sebagai kekuatan. Kemudian yang kelima, dinamika kelembagaan sosial. Ya, kelembagaan sosial ini bisa berupa norm, bisa berupa norma, bisa juga berupa institusional yang formal, dan di dalamnya ada dinamika yang kemudian perlu kita pelajari dengan baik. Yang keenam ada dinamika grup dalam masyarakat yang berubah. Kemudian yang ketujuh, birokrasi dan pencegahan korupsi. Birokrasi menurut Weber adalah suatu aturan yang kemudian memiliki fungsi dan peran, serta idealnya adalah bisa mencegah terjadinya korupsi. Tetapi kemudian ada sinonim yang kemudian orang sering mengatakan bahwa birokrasi dan tidak korupsi. Nah, ini perlu diluruskan di dalam pertemuan ke-7 ini tentang birokrasi dan pencegahan korupsi. Kemudian ke-8 ada dinamika strategi sosial dan mobilitas sosial di Indonesia pada era digital. Ya, era 4.0 ini memberikan ruang perubahan tentang bagaimana pemanfaatan digital ya terkait dengan adanya lapisan-lapisan sosial dan mobilitas sosial di dalamnya. Kemudian kekuasaan dan kewenangan, kita selalu dengar tentang apa itu kekuasaan. Orang yang mampu merubah seseorang kemudian mengikuti arah yang diinginkan oleh orang tersebut, maka itu bisa dimaknai sebagai kekuasaan. Dan kemudian bagaimana kewenangan itu dimanfaatkan untuk kebaikan, keburukan, dan ini akan kita pelajari dan kita kupas di pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10 ya, kita akan belajar tentang komunikasi merajut hubungan sosial, bagaimana memanfaatkan ruang-ruang instrumen komunikasi untuk merajut hubungan-hubungan sosial yang menjadi sinergis dan terusnya. Kemudian krisis psikologi dan modernisasi ekologi. Kita belajar mengapa kemudian bencana terjadi, apa kontribusi manusia terhadap bencana tersebut, mampu nggak kita kemudian merespon perubahan iklim, ya, dan bagaimana menempatkan pendefinisian ekologi dalam konteks kekinian. Di sini kita akan mempelajari pertemuan ke-12, gender, ya, kesetaraan dan inklusi sosial yang kita akan pelajari bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan dalam makna gender ditempatkan sebagai sesuatu yang equal dan bisa memberikan kontribusi bagi hadirnya ruang-ruang keadilan ya dalam berinteraksi. Serta pertemuan ke-13, perubahan sosial dalam arus globalisasi. Seluruh pertemuan ada 14 termasuk hari ini. Jadi hari ini adalah khusus kita mempelajari atau kemudian berdiskusi tentang kontrak perkuliahan. Artinya ada hal-hal yang harus kita sepakati sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita di 13 pertemuan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, mata kuliah ini memiliki karakter, ya. Jadi karakter mata kuliah sosiologi yang diberikan untuk mahasiswa PPKU ini memiliki karakter. Yang pertama, stand alone. Mata kuliah sosiologi mampu berdiri secara mandiri di IPB. Jadi orang pada bertanya-tanya, kok bisa kemudian mata kuliah ini hadir padahal kita dengan orang eksakta. Kenapa kita harus belajar? Ingat, persoalan-persoalan terbesar ya, yang sering terjadi adalah persoalan-persoalan yang kita kemudian
tidak pernah merasakan bahwa itu diakibatkan dalam persoalan ketika kita tidak memahami apa itu dimensi sosial dalam interaksi. Nah, sehingga itu dipandang oleh para pendahulu atau senior-senior yang sudah meninggalkan kita untuk mencoba mendefinisikan bahwa meski ilmu sains murni misalnya, di mana mereka yang terlibat di sini adalah lulusan yang berbasis IPA misalnya, tapi perlu pendekatan sosial. Mengapa? Karena antara manusia ya itu pasti punya konstruk yang harus dipahami sehingga memuluskan bagaimana pencapaian dalam sebuah tujuan. Nah, untuk itu mata kuliah sosiologi dirumuskan sendiri ya oleh para pendahulu ya para senior untuk kemudian di share ya knowledge sosiologi ini kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah compulsory ya, wajib semua mahasiswa PPKU IPB mengambilnya. Jadi tidak bisa tidak, kalau Anda tidak mengambil mata kuliah ini maka Anda kemudian tidak akan lulus dari IPB. Untuk itu mata kuliah ini harus Anda tuntaskan. Banyak ketakutan yang terjadi karena belum pernah mempelajari mata kuliah sosiologi, maka kemudian takut nilainya anjlok dan sebagainya. Tidak. Resepnya cuma satu. Pelajari sosiologi jangan kemudian Anda menghafal, tapi bagaimana memaknai. Karena pelajaran sosiologi itu adalah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga adalah underlying subject, di mana subjek yang mendasari. Untuk itu prerequisite ya atau prasyarat bagi mata kuliah lanjutan khususnya di Departemen SKP FEMA-IPB. Saya boleh tahu teman-teman yang di sini ini sebenarnya berasal dari departemen mana saja di SP22 ini? Boleh ada yang mewakili menyebutkan? Saya. Ya, silakan. Dari departemen mana? Dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perikanan. Oke, ada lagi selain perairan ada lagi? Dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem. Oke, ada orang ikan, ada orang hutan, apalagi? Biologi, Pak. INTP. Ya? Biologi. INTP FAPET, Pak. Bioteknologi. Biologi. Oh, biologi. Oke, biologi. Kemudian ada INMT, nutrisi makanan ternak. Ada lagi? Manajemen sumber daya lahan, Pak. Oh, manajemen sumber daya lahan, Fakultas Pertanian ya? Oke, apa lagi? Manajemen sumber daya perairan, Pak. Manajemen sumber daya perairan. Berarti perikanannya? Siap. Oke. Ada lagi? Dari kimia, Jadi kita, Pak. ya? Kimia. Kimia, oke. Kimia, oke. Fakultas MIPA ya. Oke, ada lagi? Teknologi produksi ternak, Pak. Fakultas Peternakan. Oh, Fakultas Peternakan. Teknologi produksi ternak, oke. Ada lagi? Biokimia, Pak. Jadi, biokimia, oke. MIPA ada 3, biokimia, kemudian biologi dengan kimia. Oke, perikanan ada 2, manajemen perairan dan budidaya ya. Tadi. Kemudian kehutanan ada konservasi, kemudian pertanian ada manajemen sumber daya lahan. Ada lagi? Cukup. Arsitektur lanskap, Pak. Arsitektur lanskap. Oke, ini penting juga nih, lanskap. Menarik, oke. Ada lagi Fakultas Pertanian ya? Cukup. Oke, baik. Jadi berarti ini adalah bukan mata kuliah. Ya, ini mata kuliah prasyarat bagi khususnya di Departemen SKPM, FEMA, IPB. Jadi kalau Anda nanti ingin mengambil mata kuliah berbau sosial, maka ini menjadi dasar ya bagi Anda. Jadi untuk itu mata kuliah ini diwajibkan dan dia diajarkan di tingkat dasar atau PPKU. Kemudian karakter yang keempat adalah society and change. Ya, selalu mengupdate perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dan dunia. Ya. Kemudian social fenomena. Ya.
Nah, bagaimana teori dan konsep teori sosial ini merupakan solusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi inilah karakter-karakter yang kemudian dimiliki oleh mata kuliah sosiologi yang diberikan kepada Anda. Ingat bahwa mata kuliah ini berdiri mandiri dan dikelola oleh Departemen SKPM PMIPB. Kemudian wajib bagi semua mahasiswa untuk diambil, kemudian sebagai prasyarat bagi mahasiswa khususnya Departemen SKPM PMIPB dan Anda yang akan mengambil mata kuliah yang berbau sosial, kemudian selalu mengupdate ya, perkembangan yang ada dan terjadi di masyarakat kita. Kemudian teori merupakan pilihan untuk mengenal dan bisa dijadikan solusi nyata untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi ini karakter mata kuliah sosiologi dan siswa. Nah, apa standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang ingin dicapai atau yang ingin diharapkan dari mahasiswa? Yang pertama tentunya adalah mengembangkan pola pikir, mencari tahu, read mind. Jadi Anda diminta agar mampu setelah mempelajari mata kuliah ini mampu mengembangkan pola pikir dan tahu bahwa ada hal yang kemudian kita lihat sebagai data sosial yang didasarkan atas konsep teori sosiologi. Tentunya ini adalah bagian dari aspek pengetahuan. Jadi Anda jangan mengira bahwa konflik itu tidak punya teori atau kemudian kohesivitas misalnya, penyatuan itu tidak punya teori. Semua punya teori dalam sosiologi. Jadi Anda seolah-olah kemudian diberikan pengetahuan yang kemudian harus Anda pahami bahwa setiap dinamika interaksi Anda pasti ada kemudian konsep dan teori yang dibangun di dalam tindakan tersebut. Yang kedua adalah Anda diharapkan mampu mengembangkan kemampuan menghargai dan mengerti perspektif nilai perilaku pihak lain. Jadi seringkali budaya di antara kita memberikan ruang perbedaan dalam mengartikulasikan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita tidak memahami teman-teman dari Jawa secara baik, maka dan sebaliknya misalnya, teman-teman Jawa tidak memahami pola budaya masyarakat di luar Jawa, seringkali kemudian ini akan memberikan pemaknaan yang berbeda yang kemudian bisa mengkerangkai kita untuk tidak lentur dalam berinteraksi. Karena setiap budaya memiliki makna yang berbeda dan setiap perbedaan tersebut didasari oleh kebiasaan yang berulang dan berulang. Jangan kira kemudian kita menganggap orang Jawa itu lembut, pendiam, tetapi tidak punya sikap. Sebaliknya kemudian jangan kira kemudian kita menganggap orang Batak misalnya keras dalam bersuara, ya, teguh dalam pemberian, tetapi sesungguhnya dia punya perasaan yang sangat lembut. Jadi memahami kriteria-kriteria dan memahami kebiasaan menjadi penting. Sehingga kita kemudian tidak menghadirkan satu perbedaan dalam melihat sesuatu. Kemudian ketiga, mampu membangun kesadaran dan pengertian terhadap budaya dan kebiasaan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Orang tua kita selalu mengatakan di mana kakimu berpijak di situ langit dijunjung. Artinya di mana Anda berada maka junjunglah kebudayaan, junjunglah kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Jangan sampai kemudian kebiasaan itu yang Anda tidak pahami akan menghadirkan konflik dan kemudian tidak menyebabkan Anda bisa berbaur dengan baik. Nah, sosiologi mengantarkan Anda untuk membangun kesadaran dan pengertian. Keempat, mampu melatih interaksi dan interdependensi. Jadi Anda bisa diharapkan nanti melatih interaksi yang dibangun dan ketergantungan yang ada di antara individu, kemudian masyarakat atau society dan lingkungan. Kelima, Anda kemudian diminta nanti mampu melatih pola pikir antisipatif ya, terhadap segala konsekuensi suatu proses perubahan akibat dari tindakan manusia. Nah, tentunya perlu kita sadari misalnya dengan kemajuan teknologi 4.0 ya, Anda harus kemudian menempatkan bagaimana pola pikir yang adaptif terhadap situasi dan perubahan yang ada. Dan bagaimana kemudian perbedaan terhadap
penerimaan terhadap proposal ini mampu kemudian kita memberikan bekal ya kepada Anda, dan Anda juga mampu kemudian mengantisipasi terhadap penolakan-penolakannya. Nah, dengan demikian, yang terakhir, Anda diharapkan mampu melatih respon proaktif yang berhubungan terhadap perubahan sosial yang terjadi ya dari society 1.0 hingga society 5.0. Ya, Anda perlu tahu setiap kemajuan teknologi pasti ada dampak yang diberikan, sehingga seberapa jauh itu kemudian dampak yang dihadirkan, respon proaktif Anda penting untuk belajar tentang metodenya, pendekatannya, serta pengetahuan ada di masyarakat. Nah, ini tim pengajar ya. Nanti tim pengajar ini sebanyak 26, saya urutan yang ke-24. Nanti saya ditemani dengan Ibu Asri ya. Ibu Asri yang 02 ini, Asri Sulistiawati SKPM MSI. Ibu Asri akan menjadi tandem perkuliahan saya. Di saat saya mungkin ada tugas, ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga kemudian harus dipilih, maka kemudian Ibu Asri akan mengisi. Jadi Asri akan mengisi perkuliahan sosiologi ini di saat saya tidak bisa mengisi pada waktu yang sama. Ini jadwal perkuliahan kita di hari Selasa, ST25, ya. Sofian dan Ibu Asri. Kemudian, nah ini pokok-pokok bahasan, plot jadwal, kuis dan tugas terstruktur harus ada baca dengan begini ya. Karena di sini kemudian ada jadwal kuis dan tugas terstruktur teori UTS. Nanti ini pertemuan pertama tanggal 8, tanggal 9 kita akan mempelajari kontak perkuliahan yang disepakati. Ini tidak ada pembahasan. Kemudian pembahasan kedua tanggal 16, pemahaman masyarakat secara sosiologi. Pembahasan belum ada. Kemudian ketiga, pola interaksi sosial, bagaimana membangun kerjasama dan sosial konflik ini. Ada kuis untuk apa? Kuis yang kemudian dilakukan dari pokok bahasan pertama dan pokok kedua ya. Kemudian PB 03 ini adalah kontak masyarakat di organisasi sosial, akan ada tugas terstruktur yang akan dikerjakan secara kelompok. Kemudian pokok bahasan seterusnya ya, kita akan bertemu di pokok bahasan ke-6, nanti ada tugas terstruktur lagi dan kuis ya di pokok bahasan ke-7. Nampaknya kita tidak akan ada kelas pengganti karena jadwal libur ya, tidak bertepatan di hari Selasa. Jadi kita akan lancar, insya Allah ke depan kita akan belajar mata kuliah ini sebagaimana jadwal yang ditetapkan. Dan evaluasi ke-7 pokok bahasan yang saya sebutkan sebelumnya ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 April 2021. Ya, jadi ujian tengah semester Anda atau med testnya Anda itu dilakukan di 1 sampai 10 April. Baik, ini pokok bahasan berikutnya ya. Pokok bahasan berikutnya untuk UAS ya, UAS, yaitu pokok bahasan ke-7 untuk pertemuan ke-8 sampai ke-13 ya. Itu tugas terstrukturnya di pertemuan ke-8, kuisnya ke-8 dan ke-12, kuisnya itu adalah di pertemuan ke-10 dengan pertemuan ke-14. UAS akan diselenggarakan di tanggal 16 sampai 26 Juni ya. Nampaknya juga tidak ada waktu libur di ujian kita, sehingga akan berjalan sebagaimana yang terjadwalkan di hari Selasa jam 10 sampai 9.40. Nanti ada libur akademik ya, tanggal 10 sampai 23. Kemudian ini penilaian, mohon diperhatikan. Ada beberapa aktivitas yang menjadi pedoman untuk memberikan nilai.
ya, dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah partisipasi dalam setiap kegiatan belajar. Kemudian kedua, hasil UTS dan UAS. Ya. Bagaimana soalnya Pak nanti disampaikan pada substansinya, kemudian Anda harus siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk apapun. Ya. Baik pertanyaan dalam bentuk masalah, choice, esai, pilihan ganda, esai. Ini sangat tergantung dari kesepakatan para. Kemudian yang ketiga, hasil kuis yang dilakukan selama 4 kali dan hasil tugas-tugas kelompok yang merupakan tugas-tugas tersentuh juga pertemuan kali 4 kali. Nah, dengan demikian setiap item-item aktivitas ini punya komposisi penilaian. UTS dan UAS ini 30%, ya, kemudian kuis 10%, tugas tertutur 15%. Nah, kalau ingat ada namanya keaktifan diskusi kelas. Ya. Nah, keaktifan diskusi kelas ini akan dipantau oleh host nanti, akan memberikan kontribusi sebanyak 5%. Juga partisipasi kehadiran. Jadi partisipasi kehadiran ini Anda hadir, kemudian Anda berpartisipasi, memberikan pertanyaan dan sebagainya, ya, maka akan dinilai. Umumnya ketika ada kegiatan praktikum yang kemudian membutuhkan diskusi di antara kalian, maka dosen-dosen Anda akan mencermati apakah Anda aktif kemudian berpartisipasi. Nah, dengan demikian nilai huruf mutu A, ya, ini di skor atau nilai, selang nilai lebih besar sampai dengan 80. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan nilai 80, maka dijamin A. Ya. Di bawahnya ada huruf mutu AB, ya. Nilai bobotnya itu 3,5 dengan selang nilai yang kemudian Anda peroleh adalah di range 75 sampai 79,9. Dan seterusnya B, BC, C, dan D. Saya kira ini bersifat umum dan Anda pasti sudah memahaminya setelah Anda menempuh semester pertama di PPKU. Kemudian, ini pokok dan subpokok bahasan uraiannya, ya. Tadi beberapa saya sudah singgung. Saya akan membacakan atau menyampaikan secara cepat saja. Pokok bahasan pertama, memahami masyarakat secara sosiologis. Anda akan diantarkan tentang memahami bagaimana fenomena sosial terkini, kemudian konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat, serta penelitian dan penerapan sosiologi. Kemudian pokok bahasan kedua tentang interaksi sosial, Anda kemudian diajarkan mengenai bagaimana fenomena sosial, kerjasama dan fungsi sosial, definisi dan syarat interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial dan tantangan serta solusinya. Potret ketiga, pertemuan pokok bahasan ketiga, potret masyarakat dilihat dengan lensa struktur sosial, ada fenomena sosial dan bawah tentang lensa struktur sosial itu sendiri, bagaimana struktur sosial sebagai alat untuk memotret masyarakat, serta konsekuensi-konsekuensi yang dihadirkan dari struktur sosial, tentunya bagi kehidupan manusia sebagai sebuah refleksi. Kemudian pertemuan pokok bahasa keempat tentang keragaman dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Saya sudah menyampaikan tadi beberapa hal bahwa keberagaman kita itu sebuah realitas yang tidak bisa kita pungkiri kehadirannya. Kemudian kebudayaan sebagai rumus dalam susunnya, keragaman kebudayaan dari ancaman dan upaya mempertahankan eksistensinya. Kemudian pokok bahasa kelima ini bisa Anda baca sendiri, bagaimana Anda diajarkan tentang dinamika kelembagaan. Yang ingin saya sampaikan, baik pokok bahasa pertama sampai ke-13, semuanya dimulai dari pemahaman tentang fenomena, ya, supaya ada pijakan Anda memahami teori dan konsepnya. Dan sebaliknya, ketika Anda kemudian mempelajari fenomena tersebut dan Anda mempelajari konsep dan teorinya, maka dengan sendirinya Anda harus pahami bahwa sesungguhnya setiap orang memiliki tafsir yang berbeda sesuai dengan konteks, ya, di lingkungan orang tersebut. Dan seterusnya, ya, saya tidak perlu membaca. Nah,
Teman-teman sekalian, ini metode pembelajaran student center learning. Ya. Jadi ada perubahan paradigma dalam pembelajaran yang dicoba kemas di dalam metode pendekatan pembelajaran kita. Yang pertama dari pengetahuan, bagaimana dulunya pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa. Sekarang tidak. Anda ya perlu juga memberikan pengetahuan yang Anda peroleh. Sehingga harus ruang dialog ya dalam kuliah kita ini. Saya nanti juga membuka ruang-ruang dialog selain ruang-ruang untuk memberikan materi. Agar apa? Agar pengetahuan itu adalah hasil konstruksi atau bentuk atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Jadi menempatkan manusia sebagai subjek dan memahami dia dengan integritasnya itu makin penting untuk kita transfer ke masyarakat, ke Anda semua, yang kemudian merupakan bagian penting dalam sebuah perubahan paradigma. Yang kedua adalah tentang belajar. Ya. Kalau dulu kita memahami belajar adalah menerima pengetahuan atau pasif, reseptif. Sebaliknya di SCL ini, ya, belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan aktif dan spesifik cara. Jadi sangat jauh berbeda, ya, bagaimana menempatkan pembelajaran itu sendiri. Kemudian mengajar, ya, dulunya adalah menyampaikan pengetahuan dengan metode berceramah, bertutur, dan dikenal dengan istilah kuliah, serta menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang. Berbeda dengan sekarang bahwa partisipasi menjadi hal yang utama, di mana mahasiswa perlu kemudian mendialogkan ya, bentuk-bentuk pengetahuan sehingga menjadi pengetahuan baru. Kemudian juga dalam hal menjalankan sebagai berbagai strategi untuk membantu mahasiswa belajar dari apa yang telah di. Nah, ini student center learning. Ada lingkungan-lingkungan yang harus kemudian saling berinteraksi dan topang satunya, baik dosen, kemudian mahasiswa maupun sumber pembelajaran itu sendiri. Nah, baik, teman-teman sekalian, di sini ada pergeseran ya, cara bagaimana kita mendorong agar terjadinya pembelajaran yang tepat. Yang pertama, dulunya guru atau dosen sebagai center atau pusat. Sekarang tidak demikian. Jadi sekarang bagaimana mahasiswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan. Jadi Anda didorong untuk membaca berbagai macam referensi, kemudian menelaah beberapa fenomena yang kemudian Anda silakan dirumuskan. Dan dulu juga ada upaya terjadinya transfer of knowledge ya, dari guru mentransfer ke mahasiswa atau ke murid pengetahuannya. Tapi sekarang tidak demikian. Caranya adalah learning, belajar, mempelajari atau pembelajaran. Jadi bagaimana metodologi di dalam sebuah pengetahuan Anda perlu pahami dan kemudian Anda perlu kembangkan. Dengan demikian sebenarnya ciri utama student center learning ini adalah letaknya di segitiga siku ya, antara dosen mahasiswa yang kemudian juga sumber belajar. Interaksi antara dosen mahasiswa itu ditujukan pada method of inquiry discovery. Kemudian mahasiswa ini diposisikan sebagai manusia yang menunjukkan kinerja kreatifnya, baik kognitif, psikomotor, efektif, dan itu. Kemudian dosen ditempatkan sebagai fasilitator. Jadi saya adalah fasilitator yang akan membagikan motivasi Anda untuk bertanya dan berkomentar. Kemudian ada ruang yang disebut dengan sumber belajar atau multidimensi, pada lingkungan belajar
perlu dikontekstualisasikan dalam kondisi pembelajaran yang capai output atau learning outcome di dalam mata kuliah ini. Apa implementasinya di dalam mata kuliah sosial perusahaan terkait penyelenggaraan SCL ini? Yang pertama adalah tugas terstruktur. Nah, kami berharap tugas terstruktur ini merupakan tugas kelompok. Jadi Anda nanti apakah dibentuk atau membentuk, nanti kita kita dialogkan dengan para asisten, ya. Kemudian secara berkala masing-masing 2 kali periode UTS dan 2 kali periode UAS, kemudian ditunjukkan untuk berlatih memahami teknis ujian via course dan materi perkuliahan serta untuk menguasai kemampuan mahasiswa. Ini Anda silakan mengakses course, ya. Kemudian nanti Anda di dalam masa-masa seperti sekarang seharusnya kita bertatap muka, tetapi karena pandemi COVID-19 maka tuntutannya adalah pembelajaran course, ya, di mana semuanya ini harus memenuhi unsur kompetensi tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu Anda diminta untuk berpikir kritis. Ya. Di dalam berpikir kritis ini ada kreativitas yang harus didorong, ada kolaborasi yang harus dijalin, ada komunikasi yang harus dibentuk, dan tentunya adalah semua itu sangat tergantung dari pemahaman kita tentang konsep atau teori dalam bingkai pengetahuan atau knowledge, kemudian terampil, ya, psikomotorik dalam menganalisis berbagai masalah sosial yang ada. Tentunya perlu berperilaku jujur dan bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan tertib. Nah, kira-kira ini implementasi SCL dalam mata kuliah sosiologi untuk tugas terstruktur. Ini ada lanjutannya, ya, Anda bisa baca nanti tugas terstruktur dilaksanakan sesuai jadwal, tugas dikumpulkan dalam bentuk tugas kelompok, ya, kemudian materi ditugaskan sesuai pokok bahasan dan format tugasnya diberikan. Itu menjawab 3 pertanyaan, kemudian jawaban ditulis dengan slide PowerPoint maksimal 5 slide dan seterusnya. Nah, ini ada kuis terstruktur juga. Jadi kuis terstruktur itu bersifat pribadi, ya, diselenggarakan dengan fasilitas course, ya, kemudian dengan desain yang memungkinkan mahasiswa menggunakan strategi berpikir cepat dan tepat. Saya masih ingatin dulu waktu saya kuliah S1 ada namanya kuis ketok, ya. Jadi diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dengan hitungan ketokan pertama. Kalau ketokan kedua sudah harus berpindah, ya. Jadi berapa jumlah ketokan maka itulah kemudian jumlah soal. Ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa kemudian mampu memahami, ya, dan mengikuti kuis ini. Untuk itu mahasiswa di dalam kuis harus mempersiapkan diri dengan belajar lebih sistematis dan bekerja secara mandiri dan jujur. Meskipun kita dalam era 4.0, ya, dan juga era pandemi COVID-19, di mana kemudian saya tidak bisa bertatap muka dengan Anda dan tidak bisa melihat gerak-gerik Anda, tetapi kejujuran menjadi hal penting. Ya. Apalagi saya kira kuis terstruktur dilaksanakan sudah oke ini. Ini juga nanti Anda baca secara menyeluruh, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini mata kuliah ini bisa diakses, ya. Jadi materi kuliah dan kuis bisa diakses di Lecture Management System LMS, ya. Di LMS ini Anda bisa mengakses. Saya kira Anda sudah tahu di kuliah-kuliah sebelumnya juga sudah diajarkan. Cara aksesnya juga saya kira sudah Anda tahu, ya. Bahwa di mana setiap mahasiswa login dengan user dan password yang sama untuk akses KS online. Kemudian nanti Anda pilih Human Ecology, kemudian pilih Communication and Community Development, kemudian undergraduate program, ya. Perlu pilihlah mata kuliah KPM 131 Sosiologi. Ini banyak sekali buku rujukannya, ya. Tidak perlu saya sampai satu-satu. Yang penting Anda bisa mengikuti perkuliahan, kemudian memperoleh satu buku, kemudian Anda membaca. Lebih banyak buku lebih baik karena itu adalah modal pengetahuan yang Anda miliki.
semakin sedikit Anda memiliki buku, maka semakin sedikit Anda memiliki pengetahuan untuk kemudian mendevelop diri Anda ya agar menjadi seorang yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Ini buku rujukannya ya untuk Pustaka PB 00 Kota Perkuliahan. Ini bisa Anda pelajari mengenai RPS, penyusunan rencana pembelajaran semester. Kemudian ada juga dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang penyusunan kurikulum pendidikan. Pustaka PB 01 ini ada 8 dan seterusnya. Anda bisa kemudian mencari searching ataupun terserah ya bagaimana supaya Anda kemudian dapat memperoleh buku ini. Oke. Baik, sebelum saya masuk ke tuntutan perkuliahan, ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau ada hal-hal yang belum ngeh atau kemudian perlu diulang penjelasannya? Silakan kalau ada pertanyaan itu. Silakan. Ada pertanyaan dari Anda semua? Mudah-mudahan Anda tidak tidur ya. Oh, ini membuka semua ya. Oh, ada juga yang tidak membuka. Oke, ada pertanyaan? Saya persilakan. Atau saya menggunakan kewenangan saya ya. Coba ada nggak yang berpandangan dulu? Siapa yang... Dwi Lestari. Mana Dwi Lestari nih? C4402 bla bla bla. Silakan. Apakah Anda mendengar Dwi Lestari? Halo, iya Pak, mendengarkan Pak. Oke, ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan? Saya rasa cukup sih Pak. Tadi udah ya? Cukup ngedengerinnya. Baik, terima kasih. Cukup untuk mendengarkan. Oke, ini ada yang close. Cintana Dwi C3 juga. Mana Cintana Dwi? Hello Cintana Dwi. Wah, ini nggak hadir berarti ya. Memasang host. Oh, ada. Cintana Dwi ada. Ada, Pak. Oke. Silakan. Ada pertanyaan Cintana Dwi? Tidak ada, Pak. Paham saya. Paham ya. Serius ya? Oke. Ada siapa lagi nih? Cowok-cowoknya dulu. Ada Lutfi Bukhari. E34 konservasi. Silakan. Paham Pak, saya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, paham ya. Fernanda Reza Putra. Sejauh ini masih aman sih Pak. Oh, sudah aman. Kamu dari Medan ya? Iya Pak, Papa orang Medan. Papa orang Medan. Oke. Baik, Margareta. G34, ini B34 apa ini? Silakan, Margareta. Adakah suaramu? Ini sudah jelas Pak sejauh ini. Apa yang jelas, Margareta? Penjelasannya sudah cukup Pak saya rasa. Sudah cukup penjelasannya. Oke. Izin bertanya Pak. Siapakah di kau? Saya Galang Pak. Oh Galang, silakan Galang, monggo. Sebelum saya masuk ke penjelasan teknis tentang ketentuan perkuliahan. Silakan Galang, Mas Galang. Iya baik Pak, terima kasih. Jadi tadi saya ingin menyinggung terkait metode pembelajaran ya Pak ya. Tadi kan di awal kita juga mulai langsung disinggung tentang metode pembelajaran yang menggunakan SCL atau
center learning ya Pak ya. Nah itu nanti kira-kira apa yang bikin beda gitu Pak dengan metode dari mata kuliah lain? Karena kalau dari yang saya lihat sendiri mungkin ini hal yang baik gitu Pak di mata kuliah dalam semester 2. Terima kasih Pak. Ya, kami beranggapan bahwa Anda adalah seorang manusia yang punya otak, punya pikiran, punya pengalaman. Yang sesungguhnya apa yang telah Anda miliki itu perlu dikembangkan, ya, dan bersumber kepada diri Anda. Kami sebagai fasilitator saja yang kemudian memperkenalkan tentang konsep-konsep mengenai sosiologi itu sendiri. Saya kira intinya adalah memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia itu adalah Anda dimanusiakan karena Anda punya pengalaman, punya otak, punya pikiran yang sebenarnya tinggal di format sedikit, pasti kemudian akan berubah. Ya. Artinya bukan swap penyuapan ya, karena Anda dianggap sebagai orang dewasa yang bisa berkreasi dengan memaknai pola-pola lain, sehingga kami hanya menampilkan beberapa case saja dan beberapa konsep serta teori. Selanjutnya tinggal Anda kemudian kembangkan yang baik. Alangkah baiknya sebenarnya Anda sudah mempelajari ya, sehingga mata kuliah di misalnya nanti kita akan mempelajari bagaimana kita memahami sosiologi ya. Kan sudah ada di LMS ya, Anda tinggal searching, kemudian masuk ke dalam LMS itu, kemudian download materinya, lalu Anda kemudian pelajari dan baca, lalu dipahami. Nanti saya kemudian hanya memberikan beberapa poin saja, lalu kemudian kita kembangkan diskusi. Ya. Nah, diskusi yang kita kembangkan itu lebih kepada bersifat membaca pengalaman Anda memahami. Karena kalau kita memahami semua konsep tentang sosiologi nggak bisa, nggak seperti kemudian kita memahami rumus matematika dan fisika. Saya juga orang eksakta. Dulu waktu SMA saya dibagi berdasarkan fisika, kemudian biologi, kemudian sosial dan bahasa. Ya. Ada 4 pembagian kelas, kita clustering di SMA dulu. Sekarang saya pikir tidak demikian dengan IPA IPS ya. Maka kita diperkenalkan dengan rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika atau kalkulus dan seterusnya. Dan itu maksa kita harus menghafalkan satu persatu. Tetapi akibatnya kemudian terjadi apa? Sekarang tidak bisa lagi. Ya, mungkin ada beberapa yang tersimpan, ada beberapa yang sudah lepas. Saya yakin pasti banyak yang lepas dibandingkan tersimpan. Dengan era kemajuan 4.0 sebenarnya rumus-rumus itu nggak penting lagi karena kita sudah memakai smart, ya sudah smart lah, ada smartphone, smart city dan sebagainya. Jadi kemajuan teknologi tidak perlu kemudian memberikan ruang kita untuk menghafal lagi terus karena sudah disajikan. Cuman prinsipilnya kita harus paham. Misalnya kenapa kemudian Pitagoras itu ada? Filosofi Pitagoras itu apa sih? Kemudian filosofi kecepatan itu apa? Itu penting untuk kita ketahui. Nah, sosiologi itu memperkenalkan itu. Sosiologi itu memperkenalkan mengapa ada orang yang bertindak individu, kemudian selalu kepingin sedang konflik. Ya. Memahami itu. Tidak kemudian Anda diminta untuk apa pengertian konflik dari Marx, apa kemudian pengertian konflik menurut ahli-ahli lain dan sebagainya. Itu nggak bisa. Tidak ada diperkenalkan tentang konsep yang kemudian nanti Anda lihat, oh ternyata kalau konsep dalam perspektif ini pandangan yang Marx. Kalau konflik dalam perspektif ini pandangan Weber. Dalam hal ini pandangan. Jadi ada cukup untuk memahami besar. Nah, harapan kita itu bisa terwujud ya, di mana melalui meletakkan Anda sebagai subjek yang mempunyai pengalaman untuk mengkonstruk fenomena yang dia diajarkan berhitungnya. Kira-kira demikian, Mas Gilang ya? Jalan, Pak. Ya. Oh, Galang. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Sudah jelas. Ada lagi yang lain? Saya persilakan. Anissa, mana ini? Anissa Farih Zafira. Saya, Pak. Ya, Anda mana ini? Apa namanya? Ya. On cam-nya. Saya izin off cam ya, Pak, soalnya jaringannya nggak stabil. Oke, kalau jaringan stabil tidak bisa kita
beralasan untuk kemudian memaksa Anda. Ya, Silakan. Apa pandangan Anda? Ya, saya sejauh ini sudah memahami kontrak perkuliahan yang sudah tadi Bapak jelaskan, jadi saya rasa belum ada pertanyaan ya, Pak. Oke, belum ada. Muhammad Alif Badriah. Apa nih? Alif apa ini? Iya, Alif Alif. Badrian. Iya, silakan. Alif, silakan Alif. Gimana Alif? Tentang itu kan konsep Ya. pemahaman. Apakah Anda sudah menangkap pesan-pesan dari pengantar saya atau ada hal-hal yang ditanyakan? Silakan. Mungkin cukup memahami. Kalau untuk lainnya mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan yang lain. Yang lainnya, oke. Baik. Atau melalui diskusi WAG juga bagus. Boleh. Silahkan. Baik, berikutnya siapa lagi nih? Yes, Yurun. Silakan Yes Yurun. Halo, ada gadis. Oke, silakan. Bagaimana, ada tanggapan, ada yang ditanyakan? Saya cukup jelas dan cukup mengerti yang Bapak paparkan tentang metode pembelajaran. Oke. Look Latifa. Mana look? Iya, Pak. Sudah cukup paham, Pak. Belum ada pertanyaan sejauh ini. Oke. Belum ada pertanyaan sejauh ini. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, apakah dilihat? Sorry. Apakah slide ini terlihat oleh Anda? Sudah. Pak. Baik, kalau sudah terlihat, saya kepingin. Nah, ini ada ketentuan perkuliahan, ya. Silakan dibaca dulu, ada nggak yang ingin diberikan masukan? Saya minta baca cepat. Ya. Silakan dimulai, baca cepat, kemudian kalau bilang sudah atau ada tanggapan, saya persilakan. Sebelum saya kemudian ke slide nomor berikutnya. Ada? Sepakati ini? 3 poin ini disepakati? Halo? Masih membaca, Pak. Bentar. Masih membaca. Baca cepat aja ya. Kalau sudah membaca, ada yang respon sepakat atau tidak sepakat, Pak? Mana yang tidak disepakati kita? Izin bertanya, Pak. Silakan. Di poin nomor 3, poin C, Pak. Maksudnya diskusi untuk refleksi itu nanti diskusinya melalui WA group atau seperti apa, Pak, konsepnya? Selama dalam perkuliahan. Jadi kan kita punya 1 jam 40 menit ya. Itu dibagi-bagi. Yang pertama kita akan saya akan menjelaskan mengenai social fact fenomena. Fenomena fakta sosial di 30-40 pertama. Kemudian kedua nanti penyampaian konsep, kemudian melalui Google juga, ya 30-40 menit. Ini yang pertama bisa non Google, bisa juga yang dari Google langsung tatap langsung. Yang ketiga kita sisihkan 30-40 menit bertanya. Jadi total keseluruhan adalah 1 jam 40 menit. Baik, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang lain bertanya? Cukup? Saya ingin tanya, Pak. Silakan, siapa? Zaki. Ini mau nanya tentang poin 1 yang belajar mandiri durasi waktu 60 menit per minggu itu di luar mata pelajaran di luar mata pelajaran. Di luar mata kuliah. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Oke, ini tata tertib, silakan dibaca. Kalau ada ingin dipertanyakan, silakan.
Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang mengenai poin keberapa? Yang mengenai perizinan tidak berhalangan dalam perkuliahan itu kan tertulis ya. Poin berapa? Poin berapa? Poin 13. Ya, poin 13. Oke, mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah karena alasan yang sangat penting harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan selambat-lambatnya pada hari kuliah berikutnya. Dan selanjutnya meminta surat izin tidak mengikuti kuliah kepada koordinator mata kuliah dengan melampirkan keterangan atau bukti pendukung. Apa yang ingin tanyakan? Koordinatornya. Koordinatornya Pak Murdianto, jadi Anda bisa nanti kontak ke grup, ya nanti kita akan sampaikan kontak personnya ya ke grup. Oh iya. Oke. Ya. Sudah itu Ada aja. yang lain? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang lain? Saya persilakan. Izin bertanya. Cukup? Izin bertanya, Pak, boleh? Oke, silakan. Mas siapa? Dari mana? Saya Satria Adam. Ya, silakan Mas Haris. Ingin bertanya mengenai poin 8. Itu poin 8. Hadir apakah untuk sekarang itu benar di course ada atau cukup di IPB Mobile saja? Mahasiswa yang hadir kuliah dalam forum virtual pembelajaran wajib mengisi daftar hadir kuliah di course dan berarti kalau dan itu berarti dua-duanya ya. Course IPB dan bukan atau. Jadi Anda mengisi course ipb.ipb.ac.id dan IPB Mobile for Student. Mahasiswa yang lalai tidak mengisi daftar hadir dianggap lalai mengikuti kuliah pada jam kuliah yang bersangkutan. Mahasiswa yang menitipkan dan dititipkan untuk mengisi daftar hadir kuliah, keduanya diberi sanksi akademik huruf mutu E. Tidak tawaran, ini kejujuran. Jadi karena di dalamnya dan, berarti dua-duanya. Ya. Kalau atau, pilih salah satunya. Ya. Bagaimana Mas Haris? Paham? Itu Pak. Untuk di course itu, apakah dilihat hadirnya dengan mengisi tugas atau nanti ada... Ya, salah satunya. Salah satunya. Salah satunya mengisi tugas, kemudian saya juga nggak pernah membuka course ipb.ac ini. Nanti coba Anda pelajari, coba nanti kita diskusi di dalam WhatsApp group, kita akan berdialog di situ, tensi gimana. Nanti saya tanyakan. Ya. Oke Mas Haris? Saya terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Saya persilakan. Kalau tidak ada nggak yang mau bertanya di poin ke-15 misalnya? Izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit dan atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 20% dari total kegiatan kuliah satu semester. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan kuliah karena sakit atau alasan lain yang sah lebih dari 3 kali tidak diizinkan mengikuti ujian akhir. Jadi maksimal Anda absen itu di 2 kali pertemuan. Sekali kemudian Anda bertambah 3, maka Anda tidak boleh untuk ikuti. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, ini tata tertib. Silakan Anda baca dan silakan Anda memberikan tanggapan. Adakah pertanyaan, teman-teman? Setuju, Pak.
Setuju? Oke. Nah, ini pelanggaran dan sanksi. Silakan Anda memberikan respon. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nilai E tanpa ujian, perbaikan, dan tidak diperkenankan mengikuti kuliah semester berlangsung jika Anda terbukti pelanggaran pemalsuan surat izin tidak masuk kuliah online. Anda akan mendapatkan nilai E tanpa ujian, perbaikan, dan tidak diperkenankan mengikuti kuliah semester berlangsung jika Anda menitip dan dititipkan pengisian daftar hadir tertulis kuliah. Anda akan diberikan nilai 0 tanpa ujian perbaikan dan tidak diperkenankan mengikuti kuliah semester berlangsung jika Anda mencontek dan saling mencontek pada saat ujian online berlangsung dengan ditemukan bukti-bukti oleh pengawas ujian. Anda akan mendapatkan nilai E tanpa ujian perbaikan dan tidak diperkenankan mengikuti kuliah semester berlangsung jika Anda melakukan plagiat dalam penulisan jawaban tugas mingguan. Adakah pertanyaan? Kenapa keras sanksinya? Karena ini terkait dengan kejujuran, kemudian dignity ya, dignity-nya kita. Ya. Ini penting di dalam melatih atau mengajarkan Anda tentang norma-norma di dalam pendidikan itu sendiri. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini sekretariat. Jadi tadi Mas siapa tadi yang bertanya, Pak, saya mau bertanya jika tahu siapa koordinatornya, koordinator mata kuliah Pak Murdianto. Ya. Ini kontak personnya. Ya. Silakan Anda kemudian bertanya dan komplain ketika ada sesuatu yang tidak Anda sesuai atau Anda lakukan tapi tidak terekam melalui administrasi. Karena kadang-kadang Anda sudah melakukan ya banyak hal, mengikuti peraturan tetapi tidak terekam secara manajemen. Nah, ini Anda bisa lakukan. Jadi Anda bisa menghubungi Pak Murdianto atau sekretariat atau kepada Mbak Anggra, ya, Anggra Irina Bondar, ya. Ini nomor email. Ini dalam emailnya, ini nomor handphone. Oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan perdana kita, ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita masih ada tersisa kurang lebih sekitar berapa ini? 40, 18, ya sekitar 22-an lah menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri aja karena sudah selesai kan ya. Tapi kalau ada pertanyaan, saya persilakan kepada Anda semua untuk bertanya. Oke, ini ada. Maaf Bapak, saya izin menuliskan list mahasiswa yang bertanya. Oh, Pak Rina ya. Oke, ya. Ya. Apa ini? Tata aturan mengikuti kuliah dengan media Zoom. Maksudnya dapat mengganti soal sudah ini. Ya. Oke. Mohon Bapak, saya izin off-cam karena di rumah saya sudah mati listrik, kendala jaringan. Oke, no problem. Nah, ini sudah ada nama-nama yang masuk, saya harus copy. Ya, supaya menjadi acuan saya untuk penilaian nanti tentang keaktifan. Adakah lagi di antara kalian yang ingin bertanya? Saya persilakan. Halo. Ada atau cukup? Saya rasa cukup, Pak. Tidak ada, Pak. Cukup ya? Pak. Ya, nanti Anda baca sendiri aja ya.
Ya, Anda baca kalau ada yang tidak dipahami. Siapa? Ya. Jadi yang saya ingin tekankan bahwa ini adalah kesepakatan tertulis kita yang perlu kita sepakati bersama-sama. Jadi saya menganggap jika Anda kemudian tidak sependapat, tidak kemudian melakukan apa sesuai dengan kesepakatan kita, maka Anda kemudian ikut dengan aturan ini. Jadi saat kemudian Anda menyatakan oke, berarti semua apa yang tertulis di dalam kesepakatan kita, maka kita akan tetapkan sebagai aturan yang berlaku dalam perkuliahan sosiologi ini di kelas saya, kelas ST12. Kalau cukup saya kira demikian aja ya. ST25 Pak. Mudah-mudahan ini bisa sebagai awal perkenalan kita. Saya lupa memperkenalkan lengkap saya. Kalau Anda searching di Google atau kemudian di medsos, saya bisa atas nama Sofyan Saf ini ya. Ada nama saya Sofyan Saf. Jadi silakan Anda membaca profil saya di di dunia maya. Mau berkenalan atau mengenal gagasan-gagasan saya bisa kemudian Anda search di Google. Tulisan-tulisan saya, kemudian jurnal-jurnal saya, ya, kemudian konsen pengetahuan yang saya lagi dalami, Anda bisa lihat di di dunia maya atau dunia digital, termasuk di media sosial juga Anda bisa melihat melalui akun Facebook saya dan Instagram maupun Twitter saya. Saya kira sampai di sini dulu ya teman-teman sekalian. Sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya di hari Selasa minggu depan di tanggal 16 ya, Februari 2021. Semoga Anda bersemangat mengikuti mata kuliah ini. Sekali saya ingatkan lagi, Anda jangan menghafal mempelajari sosiologi, tapi Anda harus memaknai ya realitas fenomena keseharian Anda, karena disitulah ilmu sosiologi ya, hadir ya, dan bisa Anda ketahui secara dalam. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.